Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu kelas 5. Hari ini Ibu akan mengulang-ulang tentang pecahan. Yang pertama kita akan mengulang lagi tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Sebelumnya, untuk menyelesaikan soal pecahan, apapun bentuk soal pecahan, anak-anak Ibu sudah harus hafal atau mengetahui perkalian dan pembagian 1 sampai 10. Oke, kita lanjut penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Contoh soal 3/7 tambah 2/7. Nah, anak-anak Ibu bisa lihat ini penyebutnya sama-sama 7. Jadi kita hanya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 3 ditambah 2, 5 per penyebutnya tetap per 7. Oke, ini adalah hasil akhirnya karena tidak bisa kita sederhanakan lagi. Contoh lagi, 3/9 tambah 3/9. Ini penyebutnya juga sama-sama 9, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6/9. Penyebutnya tetap. 6/9, apakah ini sudah hasil akhirnya? Belum, karena ini masih bisa kita sederhanakan. Kita cari bilangan yang sama-sama bisa membagi 6 dan bisa membagi 9. Misal, kita bagi 6/9. Ini sama-sama kita bagi 2. Misal nih, 6 dibagi 2 bisa 3. 9 dibagi 2 tidak bisa. Berarti ini tidak bisa kita bagi dengan 2. Atau sama-sama kita bagi 3. Kita coba 3. 6 dibagi 3 bisa dapat 2. 9 dibagi 3 juga bisa dapat 3. Jadi ini sama-sama bisa dibagi 3. Nah, kita pindahkan ke sini. 6 dibagi 3 dapat 2. 9 dibagi 3 dapat 3. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 2/3. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau contoh soalnya seperti ini? 1/3/5 ditambah 1/5. Nah, ini adalah bentuk dari pecahan campuran dan ini pecahan biasa. Untuk melakukan penjumlahan atau operasi pada pecahan, jika bertemu dengan pecahan campuran seperti ini, harus kita rubah dulu menjadi pecahan biasa dengan cara seperti ini. Perhatikan. 1 dikali 5, berapa hasilnya? Ya, 5. 1 dikali 5 adalah 5. Kemudian ditambah 3. 1 dikali 5 tambah 3. 1 kali 5, 5 ditambah 3. 5 tambah 3, 8. Jadi hasilnya 8/5. Penyebutnya tetap. Oke, dikali ditambah 1 kali 5 dapatnya 5. 5 ditambah 3 dapatnya 8. Jadi pembilangnya ada 8, penyebutnya tetap sama 5. Oke, kita pindah. Jadi ini bentuk pecahan biasa dari 1/3/5 adalah 8/5 tambah 1/5. Seperti itu. Nah, kalau sudah berbentuk pecahan biasa bisa kita langsung jumlahkan pembilangnya. 8 tambah 1, 9. Penyebutnya tetap 5. 9/5. Apakah ini sudah hasil akhirnya? Belum. Nah, kita lihat pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Berarti ini juga bisa kita sederhanakan dengan cara membacanya seperti pembagian. 9 dibagi 5. Nah, 9 dibagi 5. 9 dibagi 5
cukupnya 1. 1 dikali 5 dapat 5. Kemudian dikurang. 9 kurang 5, 4. 4 tidak bisa lagi dibagi 5, berarti 4 ini adalah sisa. Yang satu ini adalah hasil. Jadi bentuk dari pecahan campuran adalah 1 hasilnya, kemudian sisanya 4 per-nya tetap 5. 1, 4 per 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kedua. Penjumlahan berpenyebut beda. Contoh soal 2/5 tambah 1/3. Nah, penyebutnya beda. 2/5 dan 1/3. Yang satu penyebutnya 5, yang satu lagi penyebutnya 3. Nah, langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan ini adalah dengan menyamakan penyebutnya dengan cara mencari kelipatan dari 5 dan 3. Mencari kelipatan 5 dan 3 bisa kita cari dengan menggunakan tabel faktor antara 5 dan 3 seperti ini. 5 dan 3 ini kita bagi dengan bilangan prima. Sebelumnya anak-anak ibu sudah belajar tentang bilangan prima. Bilangan prima, ibu ingatkan lagi bahwa bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya. Contoh, bilangan prima itu adalah 2. 2 bagi 1 bisa, 2 bagi 2 bisa. Kemudian 3. 3 bagi 1, 3 bagi 3. Kemudian 4. 4 bagi 1 bisa, 4 bagi 2 juga bisa. Berarti 4 bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya. Jadi bilangan prima itu terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Jadi untuk kita kembali ke sini untuk mencari kelipatan dari 5 dan 3, kita bagi dengan bilangan prima. Contoh, kita bagi dengan 2 misal. 5 dibagi 2 tidak bisa. 3 dibagi 2 tidak bisa. Berarti kita tidak bisa membaginya dengan 2. Kita lanjut ke bilangan prima berikutnya. Bilangan prima berikutnya 3. Kita bagi dengan 3. 5 dibagi 3 tidak bisa. Kalau tidak bisa kita tetap tulis 5. 3 dibagi 3 bisa, dapatnya 1. Nah, kalau sudah dapat hasil 1 berarti untuk bilangan 3 sudah selesai. Kita harus membuat 5 ini juga hasilnya 1. Jadi kita bagi dengan bilangan prima berikutnya. Setelah 3, bilangan prima berikutnya adalah 5. 5 dibagi 5, 1. Satunya tetap. Jadi berapakah kelipatannya? KPK-nya. KPK-nya adalah 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti kita sudah dapat penyebutnya. Penyebutnya adalah 15 tambah per 15. Oke, selanjutnya kita cari untuk bilangan pembilangnya, bilangan yang di atasnya dengan cara 5. Perhatikan ya, 15 dibagi 5 dapatnya 3. 3 dikali 2 dapatnya 6. Tulis di sini. 15 dibagi 3 dapatnya 5. 5 kali 1 dapatnya 5. Nah, sudah sama penyebutnya, bisa kita langsung jumlah. 6 tambah 5. 6 ditambah 5 sama dengan 11 per penyebutnya sama per 15. Oke.